Kita ke informasi selanjutnya, seorang santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur diduga dikeroyok oleh temannya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia saat akan ditangani tim medis. Seorang santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Geger, Bangkalan, Madura, tewas akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya hingga dilarikan ke rumah sakit setempat, namun saat dilakukan penanganan medis, nyawa korban tak tertolong. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan untuk menjalani otopsi di kamar jenazah di rumah sakit. Ya, langsung saja saya akan bertanya mengenai perkembangan terbaru atas kasus ini kepada Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit Dananjaya. Selamat malam Pak Bangkit. Selamat malam Mbak Caca. Iya Pak, bagaimana hasil penyidikan kasus ini dan hasil otopsi mengenai jenazah? Seperti apa Pak peristiwa ini? Baik, jadi kejadian ini kami terima laporannya pada hari Selasa malam, tepatnya pada pukul sekitar 22 malam, dan kami langsung bergerak untuk ke TKP dan kami berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren, dan dari pihak pondok pesantren sangat kooperatif dengan memberikan atau menyerahkan seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik saksi maupun dari para terduga pelaku. Demikian, Mbak. Ya baik, Pak, berarti dugaan penganiayaan ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Baik, sampai saat ini kami masih memeriksa 20 orang saksi dan kami masih berproses maraton karena banyak cukup saksi yang kami periksa. Kami belum ada menetapkan tersangka, Pak, sampai malam hari ini. Baik, berdasarkan pemeriksaan awal Pak, sebenarnya apa sih alasan atau pemicu peristiwa pengeroyokan? Baik, jadi korban ini diduga sebagai melakukan tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji, yaitu mengambil beberapa barang milik santri yang lain. Kemudian saat ingin dilakukan klarifikasi dengan pengurus pondok pesantren, para pelaku ini tiba-tiba emosi karena pihak korban dirasa oleh pelaku melakukan pemutarbalikan fakta di depan para pengurus pesantren. Demikian, Mbak. Berarti Pak, ketika kejadian penganiayaan, pengurus pesantren ada di tempat menyaksikan peristiwa penganiayaan, begitu? Ada sebagian kecil yang masih berada di lingkungan pesantren, karena yang sebagian besar sudah beristirahat di rumah masing-masing, begitu Mbak. Oke. Nah, tapi ada beberapa yang memang ada di dekat dengan lokasi kejadian. Menyaksikan secara langsung kah Pak? Iya, ada yang menyaksikan tetapi tidak langsung karena dia dilaporin oleh beberapa santri yang melihat di dalam tempat kejadian perkara, begitu Mbak. Baik, Pak, apapun alasannya ini penganiayaan mengakibatkan korban jiwa. Selain pelaku utama, apakah ada kemungkinan bahwa tersangka pelaku pembiaran Pak peristiwa ini Pak? Baik, untuk itu masih kami lakukan pendalaman apakah ada pembiaran atau tidak. Nanti perkembangan penyidikan akan kami update berkala ya Pak ya. Baik, terima kasih AKP Bangkit Dananjaya, Kasat Reskrim Polres Bangkalan.